Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik untuk kawan-kawan dan para sahabat semua, kembali lagi dengan saya Deli Supriyadi. Nah, di video kali ini kita masih membahas terkait dengan persiapan untuk tes tulis panitia pemungutan suara atau seleksi PPS untuk pemilu tahun 2024. Nah, seperti biasa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan untuk kawan-kawan dan semuanya, jika memang di video ini ada beberapa soal ataupun jawaban yang perlu dikoreksi, boleh koreksi lewat kolom komentar di bawah ini. Dan bila mana memang video ini bermanfaat, boleh kawan-kawan dan para sahabat semua untuk share atau bagikan di media sosial kawan-kawan dan para sahabat masing-masing. Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan kelanjutan soal untuk persiapan tes tertulis calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024. Sini nomor 41. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. D. Pelanggaran kode etik pemilu yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Jawaban yang benar adalah C. Pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Soal berikutnya nomor 42. Berikut ini adalah pihak yang dapat berada di dalam TPS kecuali A. Pengawas TPS. B. Pemantau pemilu. C. Saksi peserta pemilu. D. KPPS. Jawaban yang benar adalah B. Pemantau pemilu. Soal berikutnya nomor 43. Keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang diterbitkan oleh A. Keputusan KPPS. B. Keputusan PPS setempat. C. Keputusan KPU Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. D. Keputusan PPK. Jawaban yang benar adalah C. Keputusan KPU Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Soal berikutnya nomor 44. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara. B. Paling lambat 5 hari setelah hari pemungutan suara. C. Paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. D. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah D. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Soal berikutnya nomor 45. Apabila terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten atau Kota, maka langkah yang dilakukan adalah A. Dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten atau Kota. B. Dilakukan penghitungan suara ulang oleh KPU Kabupaten atau Kota. C.
dilakukan pembetulan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten atau Kota yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat PPK yang bersangkutan. Soal berikutnya, nomor 46. Apabila dalam proses pemungutan suara terdapat penggunaan surat suara cadangan, maka hal tersebut mesti dibuatkan berita acara yang sah apabila A. Ditandatangani Ketua KPPS, B. Ditandatangani Ketua KPPS dan minimal 2 anggota KPPS, C. Ditandatangani Ketua KPPS, pengawas TPS, dan saksi, D. Ditandatangani Ketua KPPS, pengawas TPS, saksi, dan pemantau yang hadir. Jawaban yang benar adalah B. Ditandatangani Ketua KPPS dan minimal 2 anggota KPPS. Soal berikutnya, nomor 47. Surat suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut, kecuali A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, B. Terdapat tanda coblos pada foto calon anggota DPD, C. Terdapat tanda coblos pada nomor urut calon DPD tersebut, D. Terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD tersebut. Jawaban yang benar adalah D. Terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD tersebut. Soal berikutnya, nomor 48. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPK harus ditandatangani oleh A. Seluruh anggota PPK, B. Saksi yang hadir, C. Panwaslu Kecamatan, D. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah D. A dan B benar. Soal berikutnya, nomor 49. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Bawaslu, D. DKPP. Jawaban yang benar adalah B. Mahkamah Konstitusi. Soal berikutnya, nomor 50. Sistem teknologi informasi yang mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah A. Siakba, B. Sidali, C. Sipol, D. Siwaslu. Jawaban yang benar adalah C. Sipol. Nah, mungkin itu saja untuk kawan-kawan dan para sahabat semua. Untuk video saya kali ini, silakan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.